Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Marhaban bikum bi jami'ah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi ulun, bagi kelompok ulun untuk mempresentasikan hasil observasi ini. Dan di sini ulun adanya video ini untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Wasail Ta'lim Al-Arabiyah dan juga Turuq Ta'lim Al-Arabiyah. Tamam. Oke. Teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi, dan kali ini kita akan membahas beberapa yang tentunya tentang hasil observasi pembelajaran bahasa Arab. Oke. Pertama-tama teman-teman, di sini ulun dari kelompok kitabah mengobservasi dari sekolah Mandua Banjarmasin di alamatnya Jalan Pramuka, Kompleks Samanda, RT 20, nomor 28, Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Oke. Pertama-tama kita membahas tentang deskripsi proses pembelajaran. Sini ulun akan menggambarkan bagaimana hasil observasinya. Yang pertama itu seperti biasa di awal guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam. Kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira gitu, dan melakukan apresiasi. Setelah melakukan salam, guru langsung kemarin tuh langsung mencek absen satu persatu, siapa yang gak hadir, siapa yang hadir, siapa enggak gitu. Nah, terus sebelum guru memperkenalkan topik yang baru, guru terlebih dahulu mengulang pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang minggu sebelumnya gitu, untuk memperkuat ingatan para siswi tersebut. Nah, oke, by the way teman-teman, kebetulan kemarin tuh ulun kedapatan kelas observasi itu yang isinya full perempuan. Kebetulan. Terus setelah sedikit mengulik tentang pembelajaran minggu lalu, barulah si guru itu memperkenalkan topik baru, yaitu topik yang kemarin itu yang dibahas, yaitu huruf jar, dan menjelaskan sedikit huruf jar dan tujuan pembelajarannya. Sebelum guru menjelaskan itu, terlebih dahulu guru menanyakan pengetahuan siswi itu tentang huruf jar. Apakah ada yang tahu gitu tentang huruf jar sebelumnya, atau apakah belum? Setelah guru menjelaskan tentang topik pembelajaran saat itu, bla 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 singkat, guru meminta salah satu murid untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran gitu, dan setelah itu menyuruh teman-teman dari siswa yang lainnya itu untuk mendengarkan, untuk memperhatikan dan mengidentifikasi
topik pembelajaran yaitu huruf jar pada ayat-ayat yang dibacakan oleh temannya tersebut. Setelah temannya itu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, lalu si guru itu menyuruh beberapa siswa yang menemukan huruf jar di ayat-ayat yang dibacakan temannya itu untuk dituliskan ke papan tulis. Dan di sana beberapa orang unjuk diri nih untuk menuliskan apa yang ia dapat di ayat-ayat tersebut. Nah, di sana guru memeriksa tulisan siswa satu persatu di papan tulis itu untuk memeriksa apakah ada yang salah, apakah ada yang benar, dan juga menjelaskan bagaimana yang benar itu tentang huruf jar. Setelah itu, di sana suasana itu terasa sangat aktif, teman-teman. Yang dimana para siswi itu secara tidak langsung untuk mencarikan dan menuliskan dan juga menganalisis huruf jar pada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh teman-temannya itu tersebut. Setelah penjelasan yang singkat, suasana di kelas menjadi agak tenang. Tapi disitulah guru kemarin itu melakukan semacam ice breaking gitu. Saya lupa teman-teman ice breaking kemarin itu apa, cuman itu mencakup kayak ada tepuk tangan gitu. Tepuk tangan cuman berirama gitu, agar suasana kelas itu tidak suram, tidak monoton gitu, jadi lebih asik gitu. Terus kita lanjut ke identifikasi masalah pembelajaran. Di PPT saya tuliskan yaitu kurangnya perhatian siswa kurang fokus, ada juga yang bermain HP dan juga bosan karena pelajaran siang hari dengan cahaya yang redup. Nah, teman-teman, ada banyak siswa di kelas itu. Jadi walaupun pembelajaran itu sangat aktif, sangat asik gitu, tapi karena banyaknya siswa, jadi tidak semua siswa itu fokus, apalagi siswa-siswa yang di belakang. Dan juga kemarin tuh saya melihat ada juga yang bermain HP gitu. Kan di sana medianya ada HP, ada papan tulis dan sebagainya macamnya. Dan HP itu digunakan untuk memeriksa ayat-ayat yang dibacakan oleh temannya tersebut. Nah, di situ ada salah satu siswa yang memainkan HP bukan untuk itu gitu. Dan juga bosan karena pembelajaran siang. Nah, di sana mungkin karena siang lah, jadi tidak bisa semuanya fokus gitu. Tidak kada kayak pagi. Terus perhatian guru tidak merata, teman-teman, mungkin karena muridnya terlalu banyak ya, jadi guru itu tidak bisa memperhatikan semua murid gitu. Guru kemarin tuh cenderung berdiri di depan aja, tidak berjalan-jalan misalkan kayak ke belakang gitu untuk perhatikan beberapa murid itu enggak. Jadi guru itu di depan mungkin hanya memperhatikan beberapa murid di depan saja gitu, yang di belakang kurang terperhatikan gitu.
Terus lingkungan kelas tidak kondusif. Pertama, bising dari kelas sebelah, ada juga di ruangan tidak rapi, ada juga bising di luar kelas gitu. Nah, ada juga siswa kurang disiplin, ada yang pakai sepatu, ada yang berdandan, ada yang bercanda, ada juga yang sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Nah, di kelas itu memang mungkin termasuk kelas yang bagus gitu. Nah, cuman ada juga kebisingan dari kelas lain. Dan juga siswa kurang disiplin, ada yang pakai sepatu karena siswanya mungkin banyak gitu ya. Jadi itu gimana. Terus yang keempat, ada sarana prasarana kurang mendukung. Ruangan yang sempit, kipas angin kotor, dan tidak ada mikrofon sehingga suara bacaan kurang jelas. Pertama, ruangan yang sempit. Mungkin di sana ada banyak siswa, hampir 30 lebih gitu. Nah, dengan kelas yang kecil dan semua tempat duduk terisi semua, tidak ada yang kosong waktu itu. Terus kipas angin yang kotor, di sana terdapat beberapa kipas angin. Kalau nggak salah tuh ada 4 kipas angin. Kalau dilihat memang kotor sih gitu. Tidak ada mikrofon. Harusnya kalau siswanya banyak itu, dan juga mungkin karena kelasnya yang sempit, jadi guru itu tidak memakai mikrofon gitu. Suara kurang jelas, suara bacaan. Nah, karena kurangnya media, mungkinlah media untuk siswa yang membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi, makanya suara dari siswa yang baca itu kurang jelas sampai didengar oleh teman-temannya yang di belakang. Terus strategi pembelajaran kurang efektif. Guru belum menggunakan strategi yang bervariasi untuk meningkatkan fokus dan motivasi siswa. Oke teman-teman, karena tadi PPT ulun itu sedikit ada masalah kalau dibuka dari file, jadi ulun membuka dari Canva-nya langsung. Oke teman-teman, lanjut ke analisis masalah, kajian empiris. Siswa kesulitan memahami dan mengidentifikasi huruf jar. Itu terlihat dari ulun observasi kemarin, terlihat dari karena partisipasi para siswi itu rendah, tidak semua unjuk tangan gitu. Kurangnya fokus dan antusias karena kondisi kelas tidak nyaman. Cahayanya redup karena terkurung gitu. Sempit dan juga bising oleh kelas lain ataupun orang-orang di luar, para siswa di luar. Yang ketiga, metode pembelajaran terbatas pada kayak ceramah dan tanya jawab sederhana, kurang variasi. Yang keempat, sarana pendukung yang kurang lah, kayak kipas kotor gitu, tanpa mikrofon, yang harusnya saat membacakan ayat-ayat Al-Quran itu membutuhkan mikrofon gitu, agar terdengar oleh teman-teman yang lain. Nah itu tuh secara langsung menghambat efektivitas pembelajaran. Terus yang terakhir, sumber belajar ini dari buku teks umum, dan kurang contoh kontekstual.
guru menjelaskan sedikit dan kayak langsung gitu lah, langsung saja memberikan tugas untuk siswa itu mencari tahu, untuk siswa itu menganalisis dan juga untuk menulis, setelah itu menuliskan ke papan tulis. Tuh. Ya, menyebabkan siswa itu kayak mengertikan, menghafal tanpa memahami fungsi sintaksisnya, fungsi huruf jarnya itu. Terus selanjutnya teman-teman, kita analisis tentang masalah kajian teoritis. Pembelajaran tata bahasa kawaid harus komentatif dan aplikatif yang menghubungkan unsur gramatikal dengan contoh bermakna. Terus Sorori 2014 memahami unsur sintaksis seperti huruf jar. Huruf jar itu butuh keterlibatan aktif siswa melalui latihan untuk dari membaca teks dan analisis struktur kalimat. Sebelum siswa itu menuliskan contoh dan mencarikan latihan. Masalah pembelajaran huruf jar berasal dari faktor internal, fokus dan motivasi, dan eksternal metode lingkungan dan sumber belajar. Itu tadi diperlukan pendekatan interaktif dan kontekstual. Lanjut ke asumsi solusi. Gimana sih solusinya gitu untuk masalah-masalah yang ada di kelas tersebut, termasuk tentang teori pembelajaran. Yang pertama, pemahaman struktur bahasa. Menekankan penguasaan tata bahasa dan terjemah untuk memahami fungsi gramatikal huruf jar dan posisinya dalam kalimat bahasa Arab. Terus yang kedua, terjemahan untuk makna dan konteks. Menerjemahkan kalimat atau ayat membantu siswa untuk memahami hubungan makna antar kata dan perkaya kosakata sesuai prinsip GTM. Komunikasi dan penerapan bahasa. Pendekatan komunikatif mendorong siswa untuk menggunakan analisis huruf jar dan kegiatan menulis dan diskusi yang nyata. Terus interaksi dan lingkungan mendukung. Suasana yang interaktif, yang nyaman, itu tuh meningkatkan keterlibatan. Kalau misalkan kalau lingkungan yang mendukung, kayak misalkan kayak mikrofon tadi, ataupun kayak kelasnya bersih, kelasnya luas, ataupun guru yang memperhatikan perhatiannya kepada semua siswa. Jadi suasana belajar tuh lebih aktif, lebih nyaman gitu. Nah itu tuh meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan diri para siswa dalam memahami dan menerapkan huruf jar. Kita masuk ke solusi berbasis masalah dan potensi siswa. Pertama, kurangnya interaktif. Gunakan games. Guru bisa menggunakan games, berdiskusi, tanya jawab cepat untuk meningkatkan keaktifan siswa. Mungkin karena waktunya terbatas, dan yang dimana guru itu ingin menciptakan suasana yang tidak suram gitu. Jadi kalau menggunakan games, diskusi, kita tanya jawab, itu mungkin sangat-sangat memakan waktu kalau dari awal belajar. Karena itu kemarin tuh udah masuk jam siang dan juga terpotong oleh waktu istirahat sore. Terus yang kedua, suasana kelas nyaman. Seharusnya kemarin tuh guru bisa menyalakan lampu dan juga sebelum itu bisa
menjaga kebersihan, dan juga atur posisi duduk untuk lingkungan belajar yang fokus. Terus yang ketiga, disiplin dan etika belajar. Kemarin guru itu tidak ada untuk menegur siswa gitu lah, yang bicara dengan teman-temannya, yang sibuk dengan dunia sendiri lah gitu lah. Seharusnya guru itu yang kemarin tuh menegur siswa yang berisik, yang mengingatkan untuk menggunakan HP yang secukupnya gitu nah, dan menekankan aturan yang berpakaian atau kerapian untuk pembelajaran di kelas. Terus yang keempat, penguatan materi tambahan, memberikan contoh dari kitab Nahu, artikel atau ayat-ayat untuk memahami komprehensif. Kemarin itu guru sudah menerapkan salah satunya, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, terus yang kelima, aktivitas penyegar ice breaking. Kemarin itu ada ice breaking yang disisipkan oleh guru, ice breaking ringan lah gitu, atau humor, agar siswa itu tidak bosan, karena pembelajaran itu adalah siang hari, dan itu sudah saya lihat sendiri gitu lah. Saya lihat sendiri guru itu melakukan ice breaking yang cukup ramai lah. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan pertanyaan yang relevan, itu solusinya. Itu untuk melatih siswa bertanya hal-hal yang berkaitan dengan materi di hari tersebut untuk diskusi yang fokus. Di set 9 ini ada desain pembelajaran berdasarkan kanvas yang sedikit jelaskan, yaitu identitasnya Sekolah Man 2 Kota Banjarmasin dengan pengajar Ahmad Rosikin SAG, dan juga kelas 10C tentang materi huruf jar dan keterampilan kitabah. Sebetulnya banyak keterampilan lain yang ulun temukan saat pembelajaran tersebut, tidak hanya kitabah gitu lah, semuanya hampir ada gitu. Terus tujuan siswa mampu menulis dan menggunakan huruf jar dengan benar, menyalin teks rapi, serta menganalisis letak dan fungsi huruf jar. Terus target dan indikator, menulis huruf jar dengan benar, menyalin teks huruf jar dengan rapi, membuat kalimat sederhana dengan huruf jar, dan menganalisis letak dan fungsi huruf jar di dalam teks yang dibacakan oleh temannya tadi tentang ayat-ayat Al-Quran. Terus potensi SDM berkualitas, guru profesional, menjelaskan lantang dan bervariasi metodenya, ada juga dengan banyaknya interaksi yang asik dengan para murid gitu, tidak membuat suram kelas. Terus sarpras yang memadai, fasilitas kelas yang lumayan lengkap lah. Terus yang terakhir teman-teman, tentang media pembelajaran dan adaptasi. Di sini di slide yang terakhir itu ada media pembelajaran. Di sana terdapat buku teks bahasa Arab, materi ajar utama, dan juga ada ponsel HP, itu digunakan siswa untuk menyimak dan menganalisis huruf jar dalam ayat teks. Terus papan tulis yang dipakailah media visual hasil analisis huruf jar, yaitu siswa menuliskan tadi. Terus di sini ada beberapa foto yang saya ambil di hari tersebut. Oke, teman-teman, syukran jazilan telah melihat hasil video presentasi ulun kali ini, dan terima kasih telah mendengarkan
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.